Thank you, Michelle. It is now my great honor to introduce this year's student speaker, Nadira Afifa. Terima kasih, Michelle. Sekarang merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memperkenalkan pembicara mahasiswa tahun ini, Nadira Afifa. Each year, a graduating student is selected by a panel of students, staff, and faculty to represent the graduating class. Nadira Setiap tahun, seorang siswa yang lulus dipilih oleh panel siswa, staf, dan fakultas untuk mewakili kelas yang lulus. is receiving a Master of Public Health degree from the Department of Global Health and Population with the concentration in nutrition. Nadira menerima gelar Master Kesehatan Masyarakat dari Departemen Kesehatan dan Kependudukan Global dengan konsentrasi nutrisi. Earlier this year, she traveled to Tanzania to work on malnutrition issues among in-school adolescents. Awal tahun ini, dia pergi ke Tanzania untuk menangani masalah kekurangan gizi di kalangan remaja sekolah. Right after graduation, she will be joining the global fight against COVID-19, working with the government in Jakarta, Indonesia. Tepat setelah lulus, dia akan bergabung dengan perjuangan global melawan COVID-19, bekerja dengan pemerintah di Jakarta, Indonesia. To address some of the country's most pressing health issues, the coronavirus pandemic included. Please join Untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan paling mendesak di negara ini, termasuk pandemi virus corona. me in welcoming Nadira Afifa. Silakan bergabung dengan saya dalam menyambut Nadira Afifa. Good afternoon, everyone. Selamat sore semuanya. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni. Salam untuk Dekan Williams, fakultas, staff, dan alumni. And to the class of 2020, congratulations. Dan untuk angkatan 2020, selamat. Congratulations to our parents, friends, and loved ones without whom today would not be as special as it is a day we have all earned and should cherish together. Selamat kepada kedua orang tua, teman, dan orang yang kita cintai, yang tanpanya hari ini kita tidak akan istimewa. Karena ini adalah hari yang kita semua dapatkan dan harus kita hargai bersama. Let me ask you a question. How many of you, when you were little and you were asked what you wanted to do, said public health professional? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Sebagian dari Anda, ketika Anda masih kecil dan ditanya, apa cita-cita Anda? Dan berkata, ahli kesehatan masyarakat. Me neither. Saya tidak juga. Yet we end up here. Namun saat ini kita berada di sini. I would never forget the first day of orientation at this school. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama orientasi di sekolah ini. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat. Saya makan siang di kamar mandi dengan kaki saya di dudukan toilet. So no one would know that I was there. Sehingga tidak ada yang tahu bahwa saya ada di sana. Back then, I was so afraid of everything. Saat itu saya sangat takut dengan segalanya. Above all, the coffee breaks. Dan yang terpenting adalah waktu istirahat. I was so nervous about having to do the small talk. Saya sangat gugup karena harus melakukan obrolan ringan ini. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya takut mengatakan sesuatu yang salah. I was afraid of being seen different. Saya takut terlihat berbeda. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear without even need to tell anyone what I believe in. Bahkan dengan hanya berhijab, saya sudah memperjelas identitas saya. Bahkan tanpa perlu memberitahu siapapun tentang apa yang saya yakini.
I had seen a lot of news around Islamophobia and it concerned me. Saya telah melihat banyak berita seputar Islamofobia dan itu mengkhawatirkan saya. However, it was just my second week at school when my perception began to change. Namun itu baru minggu kedua saya di sekolah ini ketika persepsi saya mulai berubah. I found a praying room downstairs. Saya menemukan ruang sholat di lantai bawah. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room equipped with all things we need for praying. Beruntungnya, Harvard memberi kami ruang sholat yang sangat nyaman, dilengkapi dengan semua hal yang kami butuhkan untuk sholat. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency stairs. Yang membuatnya lebih istimewa adalah teman Yahudi saya yang menunjukkan ruangan itu kepada saya. Dia melihat saya sholat di bawah tangga darurat. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Kesetaraan, inklusivitas, persatuan, saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk mempelajari semuanya kecuali di sini. Little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home. 10,000 miles away from my original one. Albeit, sedikit demi sedikit, Harvard Chan dan semua orang di dalamnya telah menjadi rumah baru saya. 10.000 mil jauhnya dari rumah asli saya. slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Mama, Meskipun perlahan, saya kembali menjadi orang yang percaya diri yang telah dibesarkan oleh mama saya. has always been the one who inspires me. Mama selalu menjadi orang yang menginspirasi saya. She's the youngest of 11 siblings, born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia. Beliau adalah putri bungsu dari 11 bersaudara, lahir dan dibesarkan oleh petani di sebuah pulau Sumatera di Indonesia. Farmers' kids didn't go to school those days. Anak-anak petani tidak pergi ke sekolah hari itu. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. Kakak-kakaknya bekerja sangat keras untuk menyekolahkan Mama ke perguruan tinggi dan dia tidak menerima begitu saja. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Ketika saya masih kecil, Mama mengajari saya pelajaran penting dalam hidup. Dream high, because our only limits is our minds. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena satu-satunya batasan kita adalah pikiran kita. That is what keeps her going through the tough times. Itulah yang membuatnya bertahan melewati masa-masa sulit. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. Meski kurang mampu, Mama telah membesarkan 3 orang anak yang semuanya tamat S2. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. She has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. Nilai yang Mama ajarkan kepada saya terus bergema sepanjang hidup saya. Beliau telah membesarkan saya dari seorang pelajar di sebuah kota kecil di Indonesia menjadi lulusan dari sekolah kesehatan masyarakat terbaik di dunia. However, I will not stop here. Namun saya tidak akan berhenti di sini. Today is only the beginning of our bigger journey. Hari ini hanyalah awal dari perjalanan kita yang lebih besar. And I encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact
to the world through public health. Dan saya mendorong Anda semua untuk berjanji bahwa akan berdampak kepada dunia melalui kesehatan masyarakat. Dengan hidup lebih tinggi, berkontribusi lebih banyak, dan membuat dampak bagi dunia melalui kesehatan masyarakat. Public health provides us with the privilege to save the lives of millions and improve the health and longevity of generations and generations to come. Kesehatan masyarakat memberikan hak istimewa untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang dan meningkatkan kesehatan dan umur panjang generasi dan generasi yang akan datang. It is only through public health that we can see now the entire countries have been forgetting their differences and pooling their resources. Hanya melalui kesehatan masyarakat kita dapat melihat sekarang seluruh negara telah melupakan perbedaan mereka dan menyatukan sumber daya mereka. Beneath the gloomy, dramatic coronavirus headlines, there are countless tales of collaborations and dedications. Di bawah berita utama virus corona yang suram dan dramatis, ada banyak kisah kolaborasi dan dedikasi. At this time of crisis, we realize that no matter how privileged we are, or no matter where we come from, we are exposed to the same risk that only through helping each other, we will survive. Pada masa krisis ini, kita menyadari bahwa tidak peduli seberapa istimewa kita atau dari manapun kita berasal, kita dihadapkan pada risiko yang sama bahwa hanya dengan saling membantu, kita akan bertahan. For a moment, people are united through public health efforts, despite the difference in ethnicity, nationality, or spirituality. Sesaat, masyarakat dipersatukan melalui upaya kesehatan masyarakat, terlepas dari perbedaan suku, kebangsaan, atau spiritualitas. My sisters and brothers, you have chosen to be here today because you are called to serve, to dignify the lives of people you've never even met, or you may never ever meet. Saudara-saudara saya, Anda telah memilih untuk berada di sini hari ini, karena Anda dipanggil untuk melayani, untuk menghargai kehidupan orang-orang yang bahkan belum pernah Anda temui, atau mungkin tidak akan pernah Anda temui. So, let me change the question. Jadi, izinkan saya untuk mengubah pertanyaan. How many of you, now that you finished Harvard, will proudly say, I'm glad to be a public health professional? Berapa banyak dari Anda sekarang setelah Anda menyelesaikan Harvard dengan bangga mengatakan, saya senang menjadi profesional kesehatan masyarakat. Class of 2020, welcome to the often exciting, sometimes exhausting, rarely appreciated, but always important world of public health. Thank you. Kelas 2020, selamat datang di pekerjaan yang sering mengasyikkan, terkadang melelahkan, jarang dihargai, tetapi selalu penting bagi kesehatan masyarakat. Terima kasih.